lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Silahkan Najwa pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang untuk mengecek semua siswa, Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Bila, Hadir. Amel, Hadir. Berlin, Hadir. Najwa, Hadir. Feby, Hadir. Semira. Hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya. Nah, sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme siswa-siswa ini, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib. Ada yang tahu kita akan menyanyikan apa? Sekarang kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah bendera, yang suci di seluruh Kau getah pujaan bangsa, siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah yang berwibawa berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih karena sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Sekarang Ibu akan menyampaikan garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu karakteristik dari ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, jadi kita akan mempelajari juga cara mengapresiasi karya seni yang dibuatkan oleh teman-teman siswa nanti. Nah, sekarang sebelum ke materi pelajaran, Ibu minta untuk membaca buku selama 10 menit untuk gerakan literasi kalian. Sekarang, siswa-siswa ini akan membaca ya. Anak-anak, ada yang pernah pergi ke sawah? ada. Nah, kira-kira sawah itu tempatnya tinggi atau tempat yang rendah? Rendah. Tempat yang rendah ya. Kalau tempat yang rendah berarti dia termasuk ke dataran tinggi atau dataran rendah. Dataran rendah. Nah, betul sekali. Jadi, sawah termasuk ke dataran rendah. Berhubungan kita hari ini yaitu dengan materi pemanfaatan sumber daya alam dan karakteristik ruang. Sekarang kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Ibu akan membagikan beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang siswa. Sekarang, anak-anak bagikan kelompok ya. Nanti, Ibu akan bagikan sebuah teks visual yang nanti ada gambar di dalamnya. Nanti anak-anak teliti ya, itu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatannya. Oke, sekarang anak-anak baca buku dulu.
anak-anak sudah membaca teks visual tadi yang sudah Ibu berikan, sekarang kelompok 1 akan membacakan hasil kelompok, yaitu bacaan tentang teh. Sekarang Amel silahkan maju untuk membacakan hasil kesimpulan. Anak-anak yang lain mendengarkan ya sambil menyimak. Kesimpulan dari teks tanaman teh. Teh Anak-anak yang lain berada ya, pada daerah mendengarkan. pegunungan atau daratan tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur. Nah, apakah jawaban teman-temannya udah benar? Benar. Terima kasih ya untuk Nak Amel. Sekarang untuk kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk membacakan hasil kesimpulan dari teks tadi. Nazwa, silakan maju ya. Kesimpulan dari teks tanaman padi. Padi tumbuh di daerah yang berwarna dan di dataran rendah, tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah Nah, sekarang Ibu minta untuk anak-anak secara individu satu perwakilan saja untuk hari ini menyampaikan hasil perbandingan antara tanaman padi dan teh. Sekarang Ibu minta untuk Nazwa untuk maju ke depan ya, menyampaikan hasil perbandingan. Ini gambar padi dan ini gambar teh. Perbandingkan dari dua adalah Dari kedua-duanya, perbandingan dari perbandingan padi dan teh. Padi tempatnya di dataran rendah, sedangkan teh di dataran tinggi. Suhu yang cocok untuk padi 23 derajat, sedangkan teh 13 sampai 15 derajat. ya, jawaban yang disampaikan oleh temannya sudah benar ya. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Nah, karena tadi teman-temannya sudah menyampaikan perbandingan dari kedua tanaman tadi, sekarang Ibu mau nanya nih, dari semua tanaman yang ada di Indonesia ini, ada nggak tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk karya seni? Ada, Bu. Nah, kalau ada, karya seni seperti apa yang bisa digunakan? Yang bisa dibuat karya seni kayak gimana? Tanaman. Tanaman? Tanaman tadi itu dibuat karya seni yang kayak gimana? Karya kolase. Kolase, benar. Nah, ada yang tahu karya seni kolase itu kayak gimana? Tidak, Bu. Oke, sekarang Ibu tunjukkan gambarnya ya. Nah, jadi ini ada gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupu ini digambar dulu. Nah, jadi karya seni kolase itu ditempel. Nah, jadi gambar yang di laptop ini, yang Ibu tunjukkan ini, kupu-kupu ditempelkan dengan apa? Anak-anak perhatikan ya, kira-kira dengan apa? Kertas Manila. Betul sekali. Jadi kupu-kupu ini ditempelkan dengan kertas manila. Ibu punya satu contoh lagi. Manila. Nah, ini karya seni kolase yang dibuat oleh Ibu. Ini ada yang tahu terbuat dari apa? Dari biji-bijian apa saja? Kacang hijau. Kacang hijau, Kacang hitam. kacang hitam, dan kacang kedelai. Jadi ada berapa jenis kacang? 3. 3 jenis kacang. Benar sekali. Nah, karena anak-anak sudah tahu jenis
karena anak-anak sudah tahu contoh dari karya seni kolase, Ibu akan memberikan definisi dari karya seni kolase. Ada yang tahu apa itu? Enggak. Nah, karya seni kolase itu karya seni yang dibuat dengan manual dengan secara langsung menggunakan tanaman ataupun bahan-bahan yang ada. Teman-teman di sini ada yang bisa mengapresiasi karya seni? Ada yang tahu cara mengapresiasi? Tidak tahu. Nah, caranya gampang sekali, yaitu dengan mengamati, dengan menilai, terus dengan memberikan pendapat. Itu sudah termasuk mengapresiasi karya seni kolase ataupun karya seni yang ada. Jadi caranya gampang sekali ya. Semoga bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang karena anak-anak sudah tahu cara mengapresiasi seni, sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak cara melakukan penaksiran pada pecahan? Tidak ada yang ingat. Nah, jadi sekarang karena tidak ada yang ingat, Ibu mau memberikan penguatan, yaitu dengan cara membaca buku siswa. Nah, nanti di dalam buku siswa itu ada gambar 3 karung masing-masing mempunyai berat yang berbeda. Nah, nanti dari masing-masing berat yang berbeda itu anak-anak menggabungkan, menyelisihkan bagaimana penaksiran pecahan. Sekarang baca bukunya dulu ya untuk mengetahui pecahan taksiran. Ibu akan memberikan penjelasan bagaimana melakukan penaksiran pada pengurangan dan penjumlahan pada pecahan. Disimak baik-baik ya langkah-langkahnya. Ibu punya contoh nih. Tulis Ya, boleh ditulis. halaman 8/14 dikurangi dengan 6/14. Nah, bagaimana cara melakukan pengurangan pecahan? Yang pertama, mengetahui KPK dari penyebut. Nah, cari KPK dari kedua penyebut tersebut. Nah, kebetulan KPK dari kedua penyebut ini sama-sama angka yang sama. Jadi, langsung ditulis per 14. Nah, yang kedua yaitu mengurangi 8. Ya, pintar. Hasilnya 2. jadi bacaan yang ini adalah 2/14. 2/14. Pintar. Sekarang anak-anak mengerjakan soal yang ada pada buku siswa. Nah, nanti jawabannya dikumpulkan ke Ibu ya. Nah, sekarang semuanya sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan bertanya, sawah itu berada di tempat yang kayak gimana dia bagus cocoknya? Di tempat yang rendah. tempat yang rendah itu tempat yang dataran rendah. yang lebih lengkap. Kalau kebun teh itu biasanya berada di dataran tinggi ya, Berlin ya, kebalik. Nah, kemudian karya seni kolase itu dibuat dari apa biasanya? Tumbuhan. Selain tumbuhan apa saja? Tanaman. Ya, jadi karya seni kolase itu bisa terbuat dari apa saja ya? Bisa ditempelkan dengan kertas, dengan daun, dengan biji-bijian, dengan nasi. Pintar sekali. Karena sekarang kita sudah di akhir pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita sudah membuka dengan doa tadi, dan sekarang kita akan menutupnya dengan doa pula. Sekarang Ibu minta satu perwakilan untuk memimpin doa. Samira, ayo memimpin doa.
Mari kita berdoa sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum bubar, Ibu ingin menyampaikan nanti di rumah dikerjakan ya soal-soal yang ada. Soal-soal ini boleh dikerjakan bersama orang tua, bersama teman-teman, dan lain sebagainya. Dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Minggu depan akan dikumpulkan.